Semua tim pemenangan dari masing-masing paslon pasti akan mengungguli jagoannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan saya akan menemani pemirsa dengan cuplikan-cuplikan video di mana ada Ridwan Kamil yang menilai bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka adalah cawapres terbaik saat ini. Selain itu, kita juga akan mendengar bagaimana ada perdebatan seru dari Bang Rohut Sitompul bersama lawan pembicaraannya. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Kalau kita mau jujur ya, secara objektif, Mas Gibran adalah pemenang debat di malam ini. Sangat artikulatif, penuh dengan data-data, argumentatif, kemudian juga punya adab debat yang baik kan, menjadikan debat ini sesuatu yang menyenangkan. Dan Mas Gibran membalikan persepsi kan, selama ini seolah-olah takut debat, padahal kan memang panggungnya itu di momen KPU yang resmi seperti ini. Oleh karena itu, anak-anak muda se-Indonesia sudah melihat malam ini bahwa usia muda itu punya kekuatan, ya, salah satunya diperlihatkan oleh Mas Gibran. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sedikit saya menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ridwan Kamil ini. Yang pertama, fakta membuktikan bahwa data-data yang dipakai oleh Gibran Rakabuming Raka saat debat cawapres kemarin itu semuanya lebih banyak kebohongan. Kebohongan-kebohongan yang bisa kita publikasikan antara lain, pertama misalnya ketika seorang Gibran Rakabuming Raka membandingkan bahwa wisatawan yang datang ke Solo itu lebih tinggi daripada wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Padahal fakta yang sebenarnya di Yogyakarta itu wisatawannya masih jauh lebih unggul ketimbang dibandingin dengan Solo. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pernyataan blunder ketika seorang Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa hilirisasi digital. Padahal di dunia ini tidak ada yang namanya hilirisasi digital. Cuman diketahui oleh Gibran Rakabuming Raka sendiri, dan mungkin ini adalah hal yang dia pelajari ketika dia pergi menempuh pendidikan di Singapura kemarin. Tetapi ya begitulah, pernyataan-pernyataan blunder bukan saja baru kali ini tentang hilirisasi digital ini. Sebelumnya juga dia menyarankan agar ibu-ibu hamil itu untuk memenuhi atau mengkonsumsi asam sulfat. Jadi dari sini saja kita bisa mengetahui bahwa kualitas yang dimiliki oleh seorang Gibran Rakabuming Raka itu seperti apa. Jadi saya menyampaikan fakta apa adanya bahwa memang Gibran seperti itu, tetapi para pendukungnya pasti akan selalu mengagung-agungkan, pasti akan selalu mensanjung-sanjungkan bahwa Gibranlah yang terbaik. Padahal fakta ada di beberapa statement itu yang blunder. Lalu yang berikutnya lagi, ketika yang lagi ramai diperbincangkan saat ini ternyata terkait dengan pernyataan dari seorang Gibran Rakabuming Raka saat bertanya kepada Muhaimin Iskandar, yaitu SGIE. Sampai saat ini pun di media sosial masih ramai diperdebatkan, masih ramai berdiskusi tentang
kemampuan, kualitas yang dimiliki oleh seorang Gibran Rakabuming Raka ketika dia menggunakan istilah atau singkatan dari SGIE ini, sementara dia sendiri dalam pengucapannya itu hanya dia sendiri yang tahu, sehingga kita rakyat, kita penonton pun jadinya blunder karena istilah yang dia gunakan hanya dirinya sendiri yang tahu. Padahal menurut saya yang namanya dalam forum debat, di mana kita berdiskusi, kita berdebat antara sisi pro dan kontra dari sebuah persoalan yang sebenarnya sudah kita ketahui bersama-sama. Tetapi ya begitulah, adab debat seperti yang dikatakan oleh Bapak Ridwan Kamil tadi, katanya adalah yang terbaik sesuai dengan data-data, cukup konsumtif, tapi ternyata fakta banyak hal yang dilakukan oleh Gibran yang patut dievaluasi kembali agar kita tidak terjebak dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Gibran Rakabuming Raka ini. Dengan demikian saya berharap agar kita pemirsa sekalian lebih kritis. Saya tidak sedang membela atau menyalahkan Gibran, tidak, tetapi memang kita harus katakan kalau benar itu benar, lalu salah itu salah. Tetapi yang namanya pendukung seperti Bapak Ridwan Kamil, pastinya yang salah pasti akan dibenarkan dan yang benar tetap dipertahankan demi menaikkan elektabilitas dari jagoannya, yaitu Gibran Rakabuming Raka tadi. Mari kita lanjutkan lagi. Yang jelas apa untuk rakyat? Alah, blegedes ngomong tok kon niku. Lali lah tahun 2019 kok. Saya akan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Kita akan menjadi macan Asia. Kita anti antek-antek asing. Giliran kalah pemilu ditawari jabatan menteri sendiko dawuh, rakyate ditinggal doh ngedabrus tok ngono Pak. Yang dasmu kok lupa Fadil? Supaya ini nggak rame-rame dia bela. Itu kan keren. Itu yang aku bilang, aku banyak mau tertawa termehek-mehek. Jadi bukan terbahak-bahak. Udah itu apa? Kau bilang jangan marah-marah, jangan apa? Iya. Utuk-utuk. Daniel, lupa kau. 2 periode kau lawan kami. Calon presidennya Prabowo kalah. Lupa. Sekarang Jokowi banget nih. 9 tahun aku bilang, tambah lagi berapa belas tahun, akhirnya 23 tahun kami bersama Jokowi dan kami tidak pernah mojokkan Pak Jokowi. Tapi kami ingatkan, betul adik saya bilang, karena udah mulai lupa nih. Tapi sebelum aku lanjutkan, KPU Daniel, aku minta tolong nih. Kayaknya Mas Bowo kalau udah di KPU suka aneh-aneh. Kemarin Balil ditarik jaketnya. Sekarang debat nanti udah pakai meja. Meja, tolong mejanya diganti kayu jati. Nanti dibanting-banting. Kalau meja yang kemarin kebayang itu jebol. Kawan ini gemoynya hilang kalau sudah di KPU. Daniel tolong ingatin. Sekarang ini kayak kalian banget yang Jokowi. Lupa kalian. Asong. Macam-macam kalian bilang. Sekarang betul. Saya bela nih adik saya ini. Saya bela dia. Jangan kalian menina-bobokkan Pak Jokowi. Kami tetap bangga sama Pak Jokowi. Kader kami kok. Dia besar karena kami kok. Dia hebat karena kami kok. Jadi bukan mengutuk, dan kami ya, Pak? mendukung. Jadi nggak mengutuk. Kalau kalian ibarat meludah, kalian jilat lagi ludah kalian. Oke, Bang Daniel. Beri nggak Daniel? Silakan Bang Daniel. Itu yang bikin aku ketawa termehek-mehek. Silakan Bang. Sekali Bang Daniel nggak ada di sini. Ya sayang ya. Saya nggak ada di sini. Bang Daniel. Iya, pertama saya tidak mau menanggapi pernyataan yang cenderung badutisme gitu, saya sebut badut itu, gitu istilah begitu. Kemudian kedua, yang harus dipahami adalah berbeda orang yang dibutuhkan dengan yang tidak dibutuhkan.
orang yang bisa berkontribusi dimanapun dengan orang yang tidak bisa berkontribusi dimanapun. Pak Prabowo itu tipologi orang yang dibutuhkan dimanapun. Ketika beliau di luar pemerintahan, beliau melakukan fungsinya dengan maksimal dan tidak pernah keluar dari fungsi beliau sebagai pengkritik pemerintah atau penyeimbang pemerintah pada saat itu. Ketika Pak Prabowo dibutuhkan di dalam pemerintahan, beliau masuk pemerintahan dan berfungsi maksimal sebagai orang yang membantu pemerintahan. Sebagai prajurit, beliau taat dan ikut perintah dari komandannya, dan itu adalah fatsun politik yang diusung oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo ketika berkoalisi tidak pernah berusaha membolongi kapal di mana koalisi itu berada. Jadi Pak Prabowo kalau mau bicara kapal nih Nazmi, maka kapal itu dijagain, jangan kemudian dibolongi dari dalam. Kalau tidak ingin di satu kapal itu, maka keluar dari kapal itu yang paling ideal. Jadi ya, kalau misalnya Pak Ruhut kemudian Nazmi bicara terkait kapal yang baik yang ingin dikorupsi, bahkan tadi disebut mau tenggelam, idealnya ditinggali, bikin kapal baru, jangan kemudian kapal itu dibolongi dan sebagainya. Ketiga, saya tidak punya waktu untuk melayani statement hoax tadi yang ditampilkan oleh Bang Ruhut. Itu kan statement buzzer di sosial media. Sekali lagi saya tidak punya waktu untuk melayani kelakuan badut-badut politik seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Beliau ini bukan buzzer, beliau ini juru bicara loh, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Anin. Kok dibilang buzzer sih, Bang? Tapi kelakuannya itu kelakuan buzzer, kelakuan sebar hoax gitu. Fadil, dia ini kayaknya kalau bawa mobil nggak mau lihat kaca spion. Kenapa, Bang? Oh, bisa nabrak loh itu. Kenapa nggak boleh ke Sekarang belakang? mesti lihat. maksudnya? Muji Prabowo-nya jangan setinggi langit. Dipecat dari TNI. Kurang apa? Lah Abang Ruhut kan juga muji Jokowi luar biasa Bang 2014 Bang. Saya masih ingat. Bukan Prabowo. Enggak ya iya, maksudnya jangan terlalu berlebih gitu. Abang dulu waktu janganlah berlebih ya. Jangan berlebih. Belum lagi langgar kami. Jadi belajar lihat kaca spion, rekam jejaknya. Oke. Ya? Oke, Bang Anin. Dong, jangan gitu ya. Ada tanggapan Bang Anin? Nggak perlu ditanggapin, itu kan pernyataan Kalau bisa ditanggapin, sebenarnya budget politik. Jadi yang jelas publik juga sudah tahu. Misalnya terkait dengan dipecat, jangan Bang Luhut, Bu Megawati itu dulu calon wakil presidennya Pak Prabowo. Ketika Bang Luhut mempermasalahkan itu, Bang Luhut sedang mempermasalahkan Ibu Megawati. Itu yang tadi saya maksud juga. Anda lihat spion, ya stoplah statement-statement ala badut politik yang seperti dilakukan Bang Ruhut ini. Ini kan statement badut politik. Publik tawain Bang Ruhut. Ngeles. Memang kalau udah orang ngeles gitu. Udah, oke. Makanya dibanding kapalnya gembos, ya, kami mengajak semua masuk ke dalam kapal perubahan. Jadi Pak Jokowi ini lagi dininabobokan. Oke guys, itu adalah perdebatan seru antara jubir dari Ganjar Pranowo, Bapak Ruhut Sitompul, lalu ada di situ juga hadir jubir dari Bapak Anies Rashid Baswedan, lalu juga dari kubunya Bapak Prabowo Subianto. Hal yang menarik ketika seorang Ruhut Sitompul ini membongkar rekam jejak dari seorang Bapak Prabowo Subianto yang dulunya itu dipecat dari Jenderal TNI. Tapi jika itu fakta, ya ngapain kita harus sembunyikan? Disampaikan saja kepada masyarakat agar rakyat Indonesia bisa mengetahuinya bahwa inilah rekam jejak dari seorang Bapak Prabowo Subianto. Lalu kita juga menyaksikan ada cuplikan video pendek tadi di mana masih kita temukan Bapak
Prabowo Subianto ini gebrak-gebrak meja ya. Saya jujur nih, dari dulu saya agak sedikit khawatir dengan Bapak Prabowo Subianto itu terkait dengan kedewasaan dia dalam mengelola emosinya. Karena terus terang saat debat capres kemarin saya agak sedikit terkejut ketika melihat seorang Bapak Prabowo Subianto ini sampai menyerang ke Bapak Anies Rashid Baswedan secara personal terkait dengan mungkin janji masa lalu ketika Anies Rashid Baswedan didukung oleh Bapak Prabowo Subianto saat maju sebagai gubernur di DKI Jakarta. Di situ saya kembali berpikir bahwa latar belakang militer yang dimiliki oleh Bapak Prabowo Subianto ini rasa-rasanya agak susah untuk dirubah dalam diri dari seorang Bapak Prabowo. Karena terus terang memimpin di negara kesatuan Republik Indonesia dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan kebudayaan, dengan karakter, dengan bahasa dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Jika kita diasuh atau jika kita dingayomi oleh seorang pemimpin yang temperamen seperti Bapak Prabowo ini, bagi saya secara pribadi agak riskan juga, agak berbahaya. Apalagi ketika beliau misalnya terpilih sebagai orang nomor 1 di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena di dalam kemajemukan di negara kita ini setidaknya kita benar-benar harus mencari pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang ramah, pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan benar-benar dia paham betul ketika dia bertemu dengan rakyatnya. Lalu pemimpin yang memang benar-benar dia sudah matang dalam mengelola kecerdasan intelektualitasnya, emosionalnya, lalu mungkin ada track record dan lain sebagainya, mentalitasnya dan lain sebagainya. Itu adalah poin-poin penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ketika dia mau menjadi orang nomor 1 di negara sebesar Indonesia ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita bahwa kita harus benar-benar lebih teliti, kita harus benar-benar bisa membuka diri untuk mempelajari semua track record dari para calon pemimpin kita saat ini, biar nanti kita benar-benar tidak terjebak dalam sebuah peristiwa yang kita tidak tahu, padahal hal serupa mungkin dia sudah pernah lakukan di zaman sebelumnya. Makanya seringkali saya katakan bahwa mari kita pelajari rekam jejak dari semua calon pemimpin kita. Mari kita lanjutkan lagi. Strategi Mas Gibran yang tadi mengajukan pertanyaan dengan istilah-istilah sulit, dan terlihat sekali Gus Imin dan juga mungkin Pak Mahfud tadi kesulitan untuk menjawab itu. Bagaimana tanggapan Timnas Anies mengenai strategi tersebut? Terima kasih. Ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya. Publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik nanti akan menilai apakah memang ini format cerdas cermat untuk hafalan atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Hai guys, ya wah cerdas banget nih Anies jawabnya. Ya iyalah, Gibran itu sudah direncanain mau nanya yang
orang pada nggak tahu istilah-istilah asing, istilah-istilah singkatan yang bakalan Muhaimin sama Mahfud nggak tahu. Ya bukan berarti mereka tuh nggak pinter, tetapi ya masa mereka tahu semua kan nggak mungkin. Dan betul kata Anies tadi, itu jawaban hanya googling, hanya bisa di googling aja, nggak perlu dijawab. Ya coba dia ditanya singkatan anu-anu, bisa nggak? Kayak cerdas cermat aja. Setuju saya situ. Nah seharusnya pertanyaan itu sifatnya membangun, cerdas. Pertanyaan singkatan, terus istilah-istilah asing yang nggak nyambung, akhirnya bisa dijawab sama Pak Mahfud. Itu bukan pertanyaan tentang ekonomi, kan malu jadinya. Nah seharusnya KPU juga harus memberitahu. Tadi sempat Alvito mengatakan jangan menyimpang dari ekonomi, karena yang dibahas ekonomi itu bahasnya bukan ekonomi, energi, dan karbon itu kan energi. Kemudian tadi singkatan-singkatan, aduh mau jebak gitu pertanyaan tapi nggak pas ya. Dan jawaban Anies tadi cerdas banget tuh. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Dan dalam cuplikan video terakhir tadi kita mendengar tanggapan dari seorang Anies Rashid Baswedan terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres beberapa waktu yang lalu dengan pernyataan SGIE itu. Tetapi itulah tanggapan dari seorang Anies Rashid Baswedan. Apapun pernyataan-pernyataan, apapun cuplikan video yang sudah kita simak bersama-sama, pada intinya saya mau mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa di pemilu 2024 ini mari kita ciptakan suasana pemilu yang aman, yang damai, yang sejuk. Soal kalah dan menang itu sudah barang biasa, sekalipun dari para pendukung Anies dan Muhaimin Iskandar, mereka berjuang mati-matian agar Anies dan Cak Imin harus menang satu putaran. Sama juga halnya dengan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, lalu ada paslon ketiga Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Pasti semua menginginkan agar bisa menang di pemilu 2024 nanti. Tetapi saya sebagai rakyat jelata mau katakan bahwa soal kalah menang itu sudah diatur oleh Allah yang Maha Esa. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa berjuang saja. Begitupun dilakukan oleh para relawan, para pendukung dari masing-masing paslon, pasti saat ini berjuang habis-habisan agar di pemilu 2024 nanti paslonnya bisa menang satu kali putaran. Tetapi harapan saya bahwa cara-cara yang kita gunakan selalu tidak memprovokasi, tidak saling menghujat, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, agar di pemilu 2024 nanti benar-benar suasananya adem, suasananya damai, suasana sukacita memang benar-benar harus ada dalam pesta demokrasi di tahun 2024 nanti. Dan tidak lupa juga saya menghimbau kepada kita warga negara Indonesia yang sudah memenuhi kriteria untuk memilih pasangan capres-cawapres di pesta demokrasi nanti. Saya berharap agar kita semua bisa bersama-sama berpartisipasi untuk menyukseskan pemilu ini dengan bersama-sama di tanggal 14 Februari 2024 ke TPS untuk memilih siapa yang akan kita percayakan, siapa yang akan kita kasih mandat untuk mengayomi bangsa ini mulai dari periode 2024 sampai 2029. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya ataupun ide-ide saya, buah pikiran saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras. Katakanlah benar jika itu benar dan katakanlah salah jika itu salah.